Alia tidak berniat kembali ke toko buku secepat ini. Ia benar-benar berniat menjalani hari seperti biasa duduk di kelas. Mencatat, tersenyum seperlunya. Tapi sejak pagi, dadanya terasa berat, seperti ada kata-kata yang menumpuk tanpa jalan keluar. Alia, kamu gak apa-apa? Tanya Rani saat jam istirahat. Alia tersenyum refleks, gak apa-apa kok. Dan seperti biasa, itu cukup untuk semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sore itu, langkah Alia membawanya kembali ke lorong sempit yang sudah mulai ia kenali. Toko buku tua itu terbuka, seolah memang menunggunya. Bel pintu berdenting, Dion berdiri di dekat rak belakang. Menyusun buku. Kamu datang lagi, katanya tanpa nada terkejut. Aku. Cuma mau lihat cerminnya, jawab Alia pelan. Dion berhenti bergerak, ini bukan hari yang baik. Katanya Alia menoleh, maksudmu? Dion menatapnya lama. Terlalu lama untuk sekadar bose-bose. Hari ini kamu kelihatan capek nahan sesuatu. Alia ingin membantah, tapi kata-kata itu terasa terlalu tepat. Cermin berdiri di sudut ruangan, tenang dan tidak bersinar. Alia mendekat perlahan. Aku cuma mau lihat, katanya. Lebih pada dirinya sendiri saat ia menatap pantulannya. Udara di sekitarnya terasa menegang. Pantulan Alia tidak tersenyum kali ini. Versi di dalam cermin itu. Menatapnya dengan mata merah bukan karena menangis, tapi karena lelah terlalu lama menahan. Alia terkejut. Itu. Aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Pantulan itu mengangguk kecil. Lalu tanpa suara ia memperlihatkan potongan-potongan. Kenangan Alia kecil yang diminta mengalah. Alia remaja yang menelan konnya sendiri. Alia yang selalu berkata iya meski ingin berkata tidak. Alia terhuyung mundur. Berhenti, bisiknya. Aku gak minta ini. Cermin tidak menjawab. Ia hanya jujur. Lalu tanpa suara ia memperlihatkan potongan-potongan. Kenangan Alia kecil yang diminta mengalah. Alia remaja yang menelan kota sendiri. Alia yang selalu berkata iya meski ingin berkata tidak. Alia terhuyung mundur. Berhenti, bisiknya. Aku gak minta ini. Cermin tidak menjawab. Ia hanya jujur. Dion sudah berada di samping Alia. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh. Tapi ragu. Cukup, katanya tegas ke arah cermin. Cahaya berdenyut lalu meredup. Alia mengusap wajahnya. Nafasnya gemetar. Aku gak selemah itu, katanya. Lebih seperti memohon. Dion akhirnya menyentuh bahunya. Sentuhan ringan tapi nyata. Kalimat itu membuat air mata. Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Aku capek, ucapnya pecah. Aku capek harus jadi versi yang disukai semua orang. Dion tidak menyela. Ia tetap di sana. Itu saja sudah cukup. Beberapa menit berlalu dalam diam. Alia menarik napas panjang. Cermin ini. Kenapa tahu semua itu? Dion menurunkan pandangannya. Karena luka yang gak diucapkan selalu paling jelas kelihatannya. Alia menatap Dion. Kamu juga kelihatan kayak orang yang punya banyak luka. Dion tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Makanya aku di sini, katanya. Singkat, itu bukan jawaban. Tapi Alia tidak memaksa. Saat Alia bersiap pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah cermin. Pantulannya kini terlihat tenang, tidak bahagia, tidak sedih. Jujur, apa ini bakal makin sakit? Tanya Alia pada Dion. Dion mengangguk pelan. Tapi kamu bakal berhenti bohong sama dirimu sendiri? Alia membuka pintu toko untuk pertama kalinya. Ia pulang sambil membawa luka dan anehnya, itu terasa lebih ringan daripada berpura-pura baik-baik saja.